Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Sistem Informasi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kepada Bapak Ibu dosen UNU Blitar yang kami hormati, berikut kami sajikan tutorial untuk pengisian jurnal perkuliahan secara daring menggunakan SIM akademik. Bapak Ibu dosen langsung login di URL sim.unublitar.ac.id menggunakan NPP masing-masing. Kemudian setelah login, Bapak Ibu memilih daftar modul yaitu SIM akademik, kemudian memilih role sebagai dosen di prodi Bapak Ibu masing-masing. Klik dosen prodi. Langsung saja. Untuk mengisi jurnal perkuliahan secara online, Bapak Ibu langsung pilih menu perkuliahan, kemudian pilih mengajar kelas. Di tampilan ini, pastikan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu dosen tampil. Seandainya ada yang kurang atau kelebihan mata kuliah, barangkali Bapak Ibu dosen langsung mengkonfirmasi ke kami di pusat TIK UNU Blitar. Di tampilan mengajar kelas, Bapak Ibu dosen diberikan akses di link ini. Di link sebelah kanan ini, Bapak Ibu bisa mengakses peserta, jurnal, isi absen, dan isi nilai. Pada tutorial ini, fokus pada cara bagaimana mengisi jurnal perkuliahan. Silakan pilih kelas yang akan diisi jurnalnya. Misalkan kelas ini. Ini tampilan jurnal perkuliahan yang masih kosong dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Bapak Ibu dosen wajib melakukan setting jurnal perkuliahan sejak pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang terakhir berdasarkan rencana perkuliahan semester atau RPS yang Bapak Ibu buat. Saya contohkan salah satu untuk mengisi jurnal perkuliahan dari pertemuan pertama. Klik edit. Kemudian klik sunting. Kita mulai dari menu yang paling atas yaitu data pengajar. Pastikan nama Bapak Ibu dosen tampil di dosen pengajar. Kemudian klik dosen pengajar. Kemudian isian ini hanya diisi ketika hanya sebagai pengganti jurnal. Jadi tidak perlu diisi Bapak Ibu, langsung fokus ke pengisian berikutnya, yaitu realisasi perkuliahan. Kita mulai dari pertemuan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu tinggal menentukan tanggal pertemuan yang pertama. Pastikan disesuaikan dengan realita pertemuan tatap muka yang pernah Bapak Ibu lakukan. Karena pastinya di pertemuan pertama Bapak Ibu telah selesai untuk melaksanakan. Tanggal ini sudah benar untuk jurnal saya, bahwa pertemuan pertama untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 dengan jam mulai seperti ini, kemudian jam selesai seperti ini, sesuai dengan realita. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih ruang kuliah. Untuk ruang kuliah ini bersifat opsional, jadi tidak harus dipilih. Ini bisa diisi dengan ruang kuliah yang sebenarnya maupun tidak diisi. Kemudian langsung ke jenis pertemuan. Ini jenis kuliah, praktikum, tutorial, atau lain-lain. Saya sarankan jenis pertemuan tetap
dipilih kuliah. Kemudian kelompok dipilih 1, jumlah kelompok 1. Saya sarankan kelompok dan jumlah kelompok tetap diisi 1. Kemudian di rencana materi, Bapak Ibu bisa mengisi materi perkuliahan sesuai dengan yang ditulis di RPS Bapak Ibu. Misalkan di RPS saya untuk pertemuan 1, materinya adalah pengantar, algoritma, dan pemrograman 1. Silakan di copy paste di materi atau kegiatan. Jadi rencana materi akan serupa dengan materi atau kegiatan yang ada di bawahnya. Berhubung waktu itu belum dilakukan perkuliahan daring atau memang tatap muka, maka di sini tidak perlu diberikan keterangan sinkron maupun asinkron. Karena perkuliahan ini sudah selesai, maka dosen bisa memberikan kesan di perkuliahan itu. Misalkan saya beri kesan kondusif. Kemudian URL materi ini bersifat opsional. Untuk URL materi pada pertemuan yang telah dilakukan secara tatap muka, maka URL materi tidak perlu diisi karena tanggungan Bapak Ibu dosen telah selesai dan perkuliahan ini statusnya telah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal mengubah status perkuliahan di jurnal menjadi selesai. Seandainya Bapak Ibu belum melakukan perkuliahan, maka statusnya bisa diganti terjadwal. Untuk jurnal di pertemuan ke-1 saya anggap selesai. Sudah, cukup ini saja yang diisi oleh Bapak Ibu, kemudian diklik simpan. Maka secara otomatis di pertemuan yang pertama Bapak Ibu telah mengisi rencana dan juga materi kegiatan dengan status selesai. Untuk kemudian, ketika Bapak Ibu ingin mengisi jurnal yang belum dilakukan perkuliahan, misalkan di pertemuan ke-8, silakan sunting. Untuk cara pengisian kurang lebih sama. Bapak Ibu klik dosen pengajar, kemudian pertemuan ke-8. Silakan Bapak Ibu setting tanggalnya. Misalkan di pertemuan ke-8 ini dimulai pada tanggal Juni. Berhubung perkuliahan ini dilaksanakan setiap Sabtu, maka saya pilih awal Sabtu pada bulan Juni, tanggal 6. Dengan jam mulai dan jam selesai sama persis sebagaimana pertemuan 1. Bapak Ibu tidak boleh sekali-kali mengubah tanggal. Maksud kami mengubah tanggal yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, agar tidak membingungkan staf administrasi. Maka kami sangat menyarankan agar tanggal serta jam kuliah disesuaikan dengan jam tatap muka. Kemudian untuk rencana materi, misalkan algoritma dan pemrograman lanjutan. Silakan di copy paste di materi atau kegiatan. Kemudian Bapak Ibu wajib untuk memberikan keterangan perkuliahan ke-8 ini dilaksanakan secara sinkron menggunakan Google Meet atau asinkron menggunakan YouTube. Misalkan dilaksanakan secara asinkron menggunakan YouTube. Jika dilaksanakan asinkron menggunakan YouTube, maka Bapak Ibu dosen berkewajiban untuk memberikan link URL
yaitu link YouTube yang berisi penjelasan perkuliahan Bapak Ibu yang sudah diupload di YouTube sebelumnya. Misalkan linknya adalah www.youtube.com/abcde. Jadi, mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Bapak Ibu secara asinkron menggunakan YouTube tinggal melihat di URL ini. Kemudian, Bapak Ibu wajib untuk memberikan URL materi, yaitu materi berupa handout perkuliahan setiap pertemuan. Maka di pertemuan ke-8 ini misalkan saya memberikan link berupa Google Drive yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Berhubung pertemuan ini di pertemuan ke-8 perkuliahan belum dilaksanakan, maka status dibuat terjadwal. Klik simpan. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, misalkan Bapak Ibu di pertemuan ke-8 ini menginginkan perkuliahan secara sinkron, maka tinggal mengubah saja. Ini bukan YouTube, akan tetapi sinkron menggunakan Google Meet. Kemudian klik simpan. Maka akan tampil otomatis di pertemuan ke-8. Bapak Ibu merencanakan mengadakan perkuliahan pada tanggal ini menggunakan Google Meet. Untuk link Google Meet-nya, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek membuatnya karena staf admin Unur Blitar akan mengecek jurnal Bapak Ibu dan membuatkan linknya. Kemudian, staf administrasi Unur Blitar juga akan menjadi host di setiap perkuliahan sinkron menggunakan Google Meet Bapak Ibu. Ini contoh jurnal perkuliahan yang telah diisi penuh dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-14. Ini jurnal perkuliahan yang real yang telah saya laksanakan di mata kuliah ini, algoritma dan pemrograman 1, secara tatap muka sampai pertemuan ke-5. Ini tanggalnya saya setting secara real sesuai dengan realita di lapangan. Perkuliahan ini dimulai pada tanggal 5 Februari hingga tatap muka terakhir tanggal 4 Maret. Setelah itu mulai dari pertemuan ke-6 akan saya mulai kembali untuk perkuliahan berbasis daring, yaitu dimulai pada tanggal 3 Juni 2020 menggunakan asinkron, yaitu YouTube. Ini kurang URL karena memang belum saya buat materinya. Hanya saja sudah saya tampilkan bahwa di sini perkuliahan dilaksanakan secara asinkron. Dari pertemuan 6 sampai pertemuan terakhir ke-14 sudah saya setting semuanya, yaitu berbasis asinkron atau sinkron. Bapak Ibu berkewajiban untuk melakukan setting perkuliahan sinkron menggunakan Google Meet hanya 2 kali pertemuan saja. Jadi sisanya Bapak Ibu melaksanakan secara asinkron menggunakan YouTube. Baik, itu saja tutorial yang dapat kami sampaikan mengenai pengisian jurnal perkuliahan secara daring. Semoga bermanfaat. Terima kasih.